Nah teman-teman semua, siapakah yang suka menanam pohon aren yang ada di hutan-hutan itu? Apa betul kata orang tua katanya binatang musang? Apakah manusia tidak pernah menanam pohon aren? Mungkin ada sebagian ya, hanya kebanyakan adalah binatang musang. Nah ini seperti ini ya aren ini. Oke, kita sama-sama menanam pohon aren ini untuk dijadikan bonsai dan untuk ditanam di perkebunan. Oke, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pencinta tanaman, baik tanaman bonsai, tanaman hiasan dan juga tanaman perkebunan. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan tanamannya pada maju dan pada subur semua. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya teman-teman semua, yaitu saya mau menanam pohon aren. Mungkin teman-teman ya udah pada tahu seperti apa pohon aren ini. Dan di sini mungkin ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu bentuk dan jenisnya pohon aren ini. Nah kalau kita bayangkan teman-teman ya, pohon aren ini banyak sekali keuntungannya, yaitu pertama kulang-kaling ya teman-teman, yang banyak di pasar itu yang kita suka dibikin rujak itu kulang-kaling itu dari pohon aren. Dan juga yang sangat tenar yang luar biasa itu adalah gulanya, gula aren yang cukup harumnya dan wanginya teman-teman, yaitu masalah gula aren itu luar biasa lah, itu tidak bisa dibayangkan lah itu enaknya itu ya pohon aren. Nah itu salah satunya adalah yang diproduksi oleh pohon aren. Dan juga dari mulai seperti kelapa teman-teman, dari mulai apa namanya segala macam lah tubuhnya itu aren itu berfungsi untuk kehidupan manusia. Nah teman-teman semua ya, dan ada satu pertanyaan lagi, siapakah yang suka menanam aren? Pohon aren. Oke, siapakah yang suka menanam pohon aren? Kata orang tua katanya yang suka menanam pohon aren adalah binatang, adalah binatang musang. Satu-satunya binatang yang suka menanam pohon aren adalah binatang musang. Kenapa manusia jarang menanamnya ya? Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini kita sama-sama menanam pohon aren. Nah dalam penanaman pohon aren yang sekarang ini apa namanya tujuannya bisa berbagai macam tujuan. Apakah mau dijadikan bonsai ataupun untuk dijadikan nanti ditanam di perkebunan atau di kehutanan. Itu terserah teman-teman ya. Dan sekarang saya mau apa namanya sudah mempunyai donggelan pohon aren yang sudah keren, dan ini bisa dijadikan bonsai dan juga bisa dijadikan apa namanya tanaman untuk di perkebunan. Nah oke teman-teman semua ya, kita berbagi dulu. Silahkan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, silakan ya. Nah teman-teman semua, di sini saya udah ada aren yang sudah saya, pohon aren maksud saya ya, yang sudah saya ambil dari hutan, yaitu ini hasil donggelan ya teman-teman ya. Nah seperti ini, inilah yang disebutkan aren donggelan. Nah ini pohon aren ini, apakah ini bagus untuk dijadikan bonsai? Saya yakin kalaupun pengurusannya bagus, ini bisa bagus. Jangan semua pohon itu ya kalau dijadikan bonsai kita bisa mengurusnya pasti bagus ya. Apalagi ini aren teman-teman ya, tadi sudah saya katakan teman-teman ya, kulang-kaling ini yang memproduksi kulang-kaling adalah pohon ini. Kulang-kaling ini apa namanya buahnya semacam apa? Ini kalaupun ini ditanam di pot, misalnya sampai dia berbuah seperti kulang-kalingnya ke sini, banyak buahnya ke sini ya. Ini bagaimana alangkah indahnya ini kalaupun ini ditanam di pot. Wah, keren ya teman-teman ya. Cuman ini memang satu-satunya pohon yang harus banyak ketelitian adalah pohon aren ini. Kenapa harus teliti teman-teman? Ini banyak durinya. Pertama itu banyak durinya, itu harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar teliti. Nah oke teman-teman ya, ini saya udah menyiapkan gunting
Dan ini mau kita bersihkan dulu sebelum ditanam. Dan tolong dilihat dulu ya, ini akarnya di bawah juga udah bagus. Ini hasil donggelan teman-teman ya, hasil donggelan. Ya, kita bersihkan dulu ini. Ini cara membersihkannya, kita cukup menggunakan gunting saja macam ini. Sekali lagi teman-teman ya, untuk merawat aren ini harus super hati-hati ya, karena tadi sudah saya katakan aren ini adalah pohon yang banyak durinya, yang berbahaya kalaupun mengenai tangan kita. Nah, oke. Nah, ini dalam cara pembersihan ini teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah kalaupun ini ditanam di hutan nggak usah dibersihkan katanya ya. Mungkin ada yang bertanya begitu. Walaupun ditanam di hutan nggak usah dibersihkan. Saya jawab teman-teman ya, walaupun ini ditanam di hutan, tetap ini teman-teman ya, karena ini yang menjadikan satu hambatan adalah ininya nih ya. Nah, ini yang jadi hambatan, jadi akan memperlambat ke pertumbuhan aren nantinya. Nah, ini oke, ini sampai bersih aja teman-teman, ini sampai bersih ya, sampai kelihatan keindahannya ini. Nah, sebetulnya saya udah kemarin waktu ngambil donggelan ini ada beberapa pohon yang sudah saya donggel, mungkin ada 4 pohonnya di hutan, dan yang lainnya udah saya tanam juga di karung ya. Dan ini juga teman-teman ya, mau saya tanam dulu di karung karena untuk menyuburkan dulu akar-akarnya supaya subur dulu. Dan nantinya kalaupun udah subur, akarnya udah bagus, baru mau dipindah ke pot supaya nantinya bisa dijadikan bonsai yang bagus. Nah, ini teman-teman ya, sekali lagi sambil ini membersihkan ini, kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan teman-teman ya, banyak sekali manfaatnya aren ini untuk kehidupan manusia. Pertama dari ininya nih, yang suka dibikin sapu ya, ininya nih, sapu yang suka dipakai di rumah-rumah, ini adalah dari pohon aren ini ya. Kemudian juga ini lidinya suka dibikin sapu juga, sapu lidi, bahkan lebih bagus kalau aren ya. Kalaupun sapu lidi yang dari lidinya lidi aren, lidi dari aren ya, cukup bagus, panjang dan kuat lidinya. Dan juga udah tidak asing ya masalah gulanya dari pohon ini, aren ini. Dan juga daunnya, pakai bapak-bapak yang suka ngudud ya, ini daunnya, daun aren yang suka dipakai. Dan juga dari daunnya bisa dijadikan tikar, kerajinan-kerajinan, dan keranjang-keranjang. Itu ya, daun aren ini. Dan juga yang diburu sama para tengkulak adalah pohonnya, yaitu yang suka diambil, yaitu acinya ya, acinya. Itu yang pertama diburu sama para tengkulak adalah untuk dibikin acinya, aci aren ya. Jadi banyak sekali kegunaannya. Kenapa kalaupun teman-teman punya kebun yang cukup luas, kenapa tidak ditanami aren? Padahal mah itu luar biasa keuntungannya aren ini. Maksudnya banyak keuntungannya dari pohon aren ini. Nah, ini teman-teman ya, mungkin pembersihan udah selesai begini ya. Jadi ini nggak perlu bersih-bersih dulu. Yang penting mah ini bisa ditanam dulu dan kita siapkan karung untuk penanamannya. Dan ada satu lagi, saya punya yang kecilnya teman-teman macam ini. Nah, ini juga sama aren ya, hasil donggelan kayak ini. Ini juga aren sama.
Ini bisa ditanam juga di di polybag. Dan ini bisa dijadikan bonsai yang cukup keren. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, kita langsung cara penanamannya bagaimana. Kita langsung saksikan sama-sama. Oke teman-teman semua ya, tolong diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini. Silakannya diklik dulu, kita berbagi dulu. Dan juga komennya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya yang masih merah. Silakan diklik dulu ya. Dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Ini pohon jang tadi yang aren yang sudah kita bersihkan, ini semacam ini. Dan karungnya juga sudah saya persiapkan ini. Isinya dan udah diisi tanah ini ya. Macam ini. Dan cara penanamannya cukuplah mudah teman-teman ya. Masalah aren ini udah dibersihkan, tinggal kita taruh aja di sini sama ini. Dan ini nanti tanahnya jangan terlalu banyak-banyak dulu, karena berat nanti kalaupun ini kalau dipindahkan ya. Oke, kita langsung timbun ya. Dan ini untuk yang kecilnya, tadi aren yang kecilnya saya mau tanam juga di polybag. Polybagnya udah ada macam ini. Dan ini kita langsung tanam supaya indah nanti. Ini buat ditanam ke pot nantinya. Ini tanah biasa aja teman-teman, tanah campuran sekam padi dan pupuk kandang. Dan ini masih kurang sedikit lagi. Kalau sudah begini teman-teman ya, udah kita timbun semua, jangan lupa ini cepat disiram ya, supaya meresap airnya ke dalam. Nah ini buat nantinya ke pot juga. Oke teman-teman semua, selain ini juga sudah ada yang sudah saya tanam tadi ya, dan bisa teman-teman lihat ini ada yang satu yang ini ya, udah ditanam dari tadi, dan satu ini. Nah ini tujuannya, kalaupun mau ditanam di hutan bagus teman-teman ya, ataupun mau dijadikan ditanam di pot yang besar juga bagus ya. Dan ini yang satu yang ini, oke kita langsung aja disiram teman-teman supaya basah. Ya meresap ini airnya ke dalam langsung.
Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Maaf ya, saya ada di bawah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah penanaman pohon aren, baik itu untuk tanaman ditanam di perkebunan ataupun di polybag untuk dijadikan bonsai, cukup bagus teman-teman ya. Dan tadi sudah saya jelaskan keuntungannya dari pohon aren ini. Dan satu hal lagi yang perlu diingat sama teman-teman semua, ingat kata pepatah orang tua, siapakah yang suka menanam aren ya? Itu jawabnya musang. Nah sekarang kita ibarat musang aja, musang menanam pohon aren. Oke, salam bonsai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di subscribe dulu ya.